Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi tips-tips bagaimana caranya menghindarkan berita hoax dan menenangkan diri dalam keadaan pandemi ini. Itu dari kakak kita, Kak Ica Herawati. Baiklah teman-teman semua masih stay di live streaming kita ya, karena sebentar lagi kita akan kedatangan pemateri kece badai lah ya, dan sepasti masih anak muda. Baiklah, sebelumnya mari kita sapa dulu. Undang dulu Bang Alfinya ya. Oke. Ini dia pemateri kece kita nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang, sehat? Sehat dulu. Oh ya, siap. Nah. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di Riau? Alhamdulillah di Riau tadi barusan hujan Bang. Si puasa. Alhamdulillah. Puasanya mulai dari jam 4 pagi sampai jam 9 lewat 9 malam. Aduh. Lama ya Bang ya? Berapa jam tuh Bang? Puasa 12 ya? 16 jam. 16 jam. Aduh. Tapi tetap semangat ya Bang ya? Walaupun 16 jam puasanya. Tetap sampai sehari kan? Ya, full. Dari pagi sampai malam. Karena biasanya tahun-tahun lalu itu kan ada masuk di musim summer. Kalau di sekarang masih spring, jadi nggak terlalu panas. Alhamdulillah nggak terlalu berat jadinya. Gitu. Alhamdulillah. Oh ya nih teman-teman semua, ini sedikit bocoran ya dari kami. Kalau pemateri kita ini itu sekarang lagi stay di Jerman. Lagi studi ya Bang ya di Jerman ya? Alhamdulillah baru selesai. Oh, udah selesai. Alhamdulillah. Nah, Indonesia punya generasi emas yang luar biasa ya. Masya Allah. Teman-teman semua, yuk kita berkenalan lebih jauh lagi dengan pemateri kita yang kedua ini, yaitu Bang Muhammad Maudi Alfi Bramantia SMMA, tempat tanggal lahir Jakarta 19 Maret 1993, profesi presenter The Climate Reality Project Indonesia. Wah, seorang presenter ya Bang ya? Presenter muda. Jadi kalau di The Climate Reality Project itu yang dan ikut di organisasi ini disebutnya presenter, karena menyampaikan seberapa apa pentingnya bagi kita untuk lebih menjaga lingkungan seperti itu, demi mencegah climate change. Teman-teman semua masih tetap stay ya di streaming kita ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan tips dari Bang Alfi bagaimana tips ramah lingkungan saat di rumah saja di tengah pandemi ini. Kepada Bang Alfi disilahkan. Oke. Jadi langsung nih ya. Iya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyapa teman-teman semua yang hadir di live talk show IG ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Moderator, Mbak Julia. Ya, saya diundang Youth for Climate Change Riau ini untuk menjelaskan, memaparkan tips-tips apa yang bisa kita lakukan saat
kita hashtag di rumah aja dengan aktivitas-aktivitas yang tetap ramah lingkungan. Nah, kebetulan saya diundang Youth for Climate Change Riau, tapi sebenarnya belum pernah nih ke Riau. Nah, mungkin insya Allah setelah pandemi COVID-19 ini ya bisa diundang nih ke Riau sama IFCC. Insya Allah. Ulang tahun IFCC besok ya Bang ya? Oh gitu, iya bisa. Nah, jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih nih udah diundang sama IFCC Riau. Nah, terima kasih juga bagi teman-teman yang hadir di sini. Semoga ada banyak ilmu, inspirasi yang didapat setelah ada talk show ini. Nah, bagaimana nih kabar-kabar teman-teman semua, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, Adik? Nah, semoga ibadah puasanya lancar, tetap semangat, tidak sedih, tetap beraktivitas yang produktif dan tentunya yang ramah lingkungan. Tidak perlu ada pandemi COVID-19, PSBB, lockdown, tetap selesai dari ini kita tetap menjaga lingkungan, tetap go green, menjalankan green eco lifestyle itu tetap harus dijalani seperti itu. Ya, semuanya ingin pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tidak ada yang mau berlama-lama. Tapi yakinlah di masa sulit seperti ini kita bisa bertahan ini dan nanti akan datang masa bisa ini ya Rabbal Alamin. Saya ingin menjelaskan singkat dulu di awal-awal. Apa sih kita harus menjalankan eco lifestyle, green atau ramah lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, ini untuk lebih karena penting harus diketahui dulu tujuan kita beramah lingkungan ini untuk apa sebenarnya, goalsnya apa. Nah, ini untuk mengurangi kontribusi manusia kita untuk menanggulangi dampak dari pemanasan global atau perubahan iklim. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, makin hari ini sebenarnya dinamakan pemanasan global, climate change. Makin hari kita merasa cuaca sebenarnya semakin panas. Jalan lurus dengan naiknya tingkat gas efek rumah kaca yang ada di bumi ini. Jadi kita merasa semakin panas, tapi juga fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, contohnya tidak hanya terjadi di Jerman. Nah, ini terjadi di seluruh dunia. Nah, contohnya kalau saya bisa cerita, tahun lalu di Jerman musim dingin itu winter turun salju bisa 2 minggu, hampir 3 minggu ada. Tapi tahun ini sama sekali salju itu hanya 3-4 hari dan cepat mencair, cepat meleleh saljunya. Nah, ini kan artinya sudah tanda-tanda. Ya, kalau sudah paham, kita merasakan dampak dari perubahan iklim. Nah, insya Allah dengan begitu, kita jadi sadar sendiri. Tidak boleh merusak lingkungan, ya, karena merusak lingkungan itu lawan bukan kata, lawan, karena 2 kata ya, lawan kalimat dari menjaga atau ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Yang namanya merusak itu kan tidak baik. Jadi ya sebaiknya tidak merusak lingkungan, tidak merusak bumi kita, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan tadi ya, apakah kita merasakan dampak dari pemanasan global? Mungkin banyak dari kita sudah sebagian tahu apa dampak-dampak pemanasan global, perubahan iklim. Contohnya ada kekeringan, ada banjir, ya, yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Ada yang kekurangan air di satu tempat, ada yang kelebihan air di satu tempat. Nah, itu ya kan. Kemudian meningkatnya frekuensi bencana alam, contohnya. Nanti di Eropa ini musim panas. Tahun lalu ada gelombang panas contohnya, atau di tempat di Pasifik atau di Atlantik ada hurricane, typhoon misalnya. Banjir pasang akibat menaikkan permukaan air laut juga bisa
terjadi. Nah ini hasil dari perubahan iklim seperti itu. Kemudian ada penyakit. Munculnya penyakit ini ya bukan seperti COVID-19, tapi penyakit yang contohnya penyakit-penyakit tropis. Nah, penyakit tropis ini karena ada bagian bumi yang semisal mereka saat ini subtropis karena terjadinya perubahan iklim menghangat, akhirnya penyakit itu bisa menyebar di tempat yang dulunya sebenarnya mereka tidak tahan di tempat-tempat seperti itu, habitatnya tidak di sana, tapi karena bisa beradaptasi dengan suhu dan cuaca di sana, nah akhirnya penyakit ini bisa menyebar. Contohnya kenaikan permukaan air laut tadi juga bisa menyebabkan banjir pasang. Indonesia termasuk yang riskan karena pulau-pulau ada banyak, kemudian juga kota-kota di pesisir, nah itu bisa terkena dampak banjir atau tenggelam. Sebenarnya ada banyak lagi nih. Nah, teman-teman bisa menambahkan di komentar kira-kira apa yang belum disebutkan. Jadi ada banyak dampak dari perubahan iklim pemanasan global. Oke, jadi kita langsung nih. Dengan adanya pandemi corona, kan kita nih harus social distancing. Ya, kalau di Jerman namanya lockdown, kalau di Indonesia namanya PSBB ya kan. Nah, di Jerman ini saya udah merasakan lockdown dari bulan Februari ya. Dari bulan Februari ada pembatasan. Nah, jadi yang pertanyaannya terlepas lah dari bedanya lockdown di sini dengan PSBB di Indonesia, yang pastinya sama adalah kita tetap menjalankan lockdown PSBB dengan tetap jaga lingkungan, tetap green, tetap menjalankan yang namanya eco lifestyle kita gitu. Itu ada atau tidak ada pandemi tetap harus kita lakukan. Beda nggak sih aktivitas yang ramah lingkungan saat dan sebelum adanya PSBB? Nah, saat sekarang lagi ada pandemi, sama sebelumnya ada pandemi, sebenarnya kurang lebih tidak jauh beda. Ada update aja, ada enhance aja bedanya seperti itu. Karena sebenarnya kehidupan manusia ini di saat pandemi seperti ini ya mengalami perubahan yang kurang lebih drastis. Nah, jadi ada loncatan juga. Tentu loncatan-loncatan ini ada yang positif dan negatif, tapi yang positif juga ada yang terjadi terhadap lingkungan dan alam pada bumi kita. Nah, itu loncatan yang sebelumnya tidak terfikirkan gitu, dampak-dampaknya dari adanya pandemi COVID-19 sekarang bisa kita rasakan. Contohnya nih di kota-kota besar, Jakarta contohnya, kalau di Indonesia nih, kalau di Riau juga bisa. Kita bisa lihat langit itu kan, langit lebih biru, katanya kalau di Jakarta. Udaranya lebih segar karena polusi dari asap kendaraan, dari manufaktur itu kan jauh berkurang. Kemudian gimana nih Mbak Yulia di Riau? Udah tidak ada pembakaran hutan ya? Kebakaran hutan udah sedikit. Kalau untuk sekarang sudah tidak lagi, Bang. Udah enggak ya karena musim perpindahan dari musim hujan ke panas ya. Udah berapa bulannya udah nggak ada lagi. Iya. Seperti itu contohnya. Ya, mungkin masyarakat Jakarta, kota-kota besar saat ini sedang nikmat-nikmatnya merasakan udara yang lebih segar. Nah, ini karena berkurangnya kendaraan di jalanan dan transportasi darat ini menyumbang sekitar lumayan besar 12% gas efek rumah kaca di dunia. Nah, ya kan? Dan penyumbang nomor 1 gas efek rumah kaca di dunia itu dari sektor manufaktur, sekitar 20% dari total gas efek rumah kaca yang ada di bumi ya.
Nah, itu salah satunya. Ya, kemudian kita lihat juga kota-kota seperti yang penuh oleh aktivitas pariwisata seperti Venice, Venesia di Italia. Kita lihat airnya bisa jadi jernih gitu ya, karena manusia kalau libur jalan-jalannya itu sebenarnya ya kalau ada sebutannya leave only footprints ya. Bukan hanya meninggalkan jejaknya juga yang ditinggalin sampah-sampah itu ya, namanya merusak alam, merusak pemandangan dan segala macam sampah itu ya, masalah besar sampah itu. Contoh lain juga kita bisa lihat di tempat wisata alam, di hutan, di gunung, di pantai. Nah ya seperti ini ibaratnya alam itu diberikan waktu time out, waktu istirahat bagi mereka, waktu sebentar untuk bernafas, tidak dikunjungi manusia, dan akhirnya manusia-manusia memang tidak semua, sebagian kecil yang meninggalkan, yang bukan hanya meninggalkan jejak itu, meninggalkan sampah di belakangnya itu. Nah, gara-gara lockdown PSBB ini, hobi orang-orang rebahan ini jadi terpenuhi ya, akhirnya terwujud. Biasanya nggak ada waktu untuk rebahan ya kan. Rebahan ini sebenarnya udah ramah lingkungan sebenarnya itu, ya kan, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, itu sebenarnya udah bagus. Nggak buang sampah ya. Iya, nggak buang sampah itu udah. Nah, jejak karbonnya dikit, nanti saya jelasin jejak karbon itu gimana. Cuman alangkah lebih baik kalau sebenarnya bisa lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang berfaedah. Apa nggak bosen rebahan terus ya kan? Rebahan nonton film nggak selesai itu, film ada berapa ya, segitu banyak film. Main game online nggak tamat-tamat ya kan. Saya main game terus ya. Nah ya kan, jadi cari kegiatan positif yang berfaedah, lebih baik. Sayang waktu berbulan-bulan kalau tidak diisi dengan kegiatan yang positif ya, seperti itu. Nah, karena banyak yang work from home, study from home. Nah, tadi saya bilang manusia di sekarang ini terjadi loncatan, langsung meloncat gitu. Loncatnya dari work from home, study from home, kita jadi yang tadi yang nggak kepikiran, banyak kegiatan misalnya kita kerja, belajar, itu sebenarnya bisa dilakukan from distance, dengan jarak itu bisa dilakukan. Nah, tidak perlu tatap muka, tidak perlu berkendara, ya kan. Nah, tanda tangan, dokumen-dokumen bisa dilakukan secara digital. Jadi positifnya, bagusnya, tidak perlu lagi print kertas, ya kan? Tidak perlu pakai kertas banyak-banyak. Nah, ini mengurangi penggunaan kertas. Nah, kita tahu sendiri kalau kertas itu diambil dari pohon, jadi berapa banyak pohon yang kita selamatkan ini kan? Bukan akibat ya, di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, ini jadi salah satu aktivitas yang akhirnya jadi ramah lingkungan. Nah, kemudian ini sebenarnya tidak perlu ada pandemi, tetap sebelum dan sesudah pandemi juga harus hemat listrik, ya kan? Hemat listrik, hemat air. Nah, contohnya kalau hemat air nih kan sekarang kita budaya bersih, sehat. Nah, kalau cuci tangan, air itu kita matikan dulu pada saat kita nyabunin tangan, baru saat mau dibilas kita nyalakan air. Jadi hemat air. Sebenarnya tidak berasa berapa banyak air yang keluar saat kita melakukan seperti itu. Kemudian misalnya karena kita di rumah terus nih, ya, kalau di Indonesia kan panas ya, kalau di Jerman ada yang pakai AC. Rumah-rumah tidak ada yang punya AC, bahkan kantor aja jarang-jarang itu ada AC. Kalau di Indonesia sepertinya kalau bisa dibilang dari 24 jam hampir berapa jam, mungkin kehitung berapa jam yang nggak pakai AC-nya, ya kan?
Kita tidur udah Iya. pakai AC, berangkat ke kerja, ke kantor, ke sekolah, itu naik kendaraan umum itu sekarang udah pakai AC gitu kan. Nah, sampai kantor, sampai sekolah juga pakai AC, di kampus pakai AC ya. Nah, itu kita sampai lupa itu rasanya udara yang benar di luar itu, karena kita menghirup udara AC terus. Nah, kita cobalah sekali itu ke jendela, merasakan udara yang di luar sebenarnya lagi bagus-bagus, apalagi di kota besar karena tidak ada polusinya, sangat jauh berkurang gitu. Tadi sekilas saya karbon footprint ini, jejak karbon. Nah, jejak karbon ini sebenarnya ada di kehidupan kita, di setiap barang-barang yang kita beli, setiap perilaku kita itu bisa diukur dengan kita ada jejak karbon. Makanan juga, apa yang kita makan itu ada jejak karbonnya. Contohnya nih yang paling kecil itu, kalau kita mengikuti gaya hidup vegetarian ya, dan sayur itu untuk 1 kilonya badan sayur, jejak karbonnya itu sekitar 1 sampai 4 kilogram gitu, kecil sekali yang dihasilkan dari untuk yang dibutuhkan untuk produksi sayur dan buah. Nah, yang paling merusak alam itu sebenarnya dari daging sapi itu. Nah, contohnya dia termasuk yang terbesar, 20-an kilogram CO2 per 1 kilogram daging sapi, karena mereka dari limbahnya itu menghasilkan gas metan ya. Gas metan itu salah satu gas efek rumah kaca. Nah, seperti itu ya. Agriculture ini penyumbang 12% gas efek rumah kaca dunia, ya, hampir sama lah dengan transportasi darat itu sebenarnya, dengan mobil itu, truk dan lain-lain, sama, hampir sama berkontribusi atas gas efek bumi seperti itu ya. Kemudian tips lain ada lagi, kita udah hafal nih biasanya dengan yang namanya 3R, reduce, reuse, recycle ya. Mbak Yulia mungkin juga udah hafal dari sekolah juga, sering dari terpanjang di mana. Sebenarnya ada lagi yang harus sudah update nih sekarang nih, ada namanya 4R. Udah tambah ya Bang ya? Tambah, iya, harus diupdate. Reduce, reuse, recycle, dan repair. Repair ini nggak bisa sama pentingnya juga gitu, karena kan coba apalagi sekarang PSBB, mall, toko-toko semua pada tutup. Kita mau beli barang kita belum nggak bisa beli barang karena toko-toko tutup. Akhirnya kita punya barang yang rusak, mau kita pakai ya, karena akhirnya kita bisa perbaiki sendiri. Syukur-syukur bisa perbaiki sendiri, irit biaya ya kan. Dan juga jadi saya bilang, manufaktur itu penyumbang emisi terbesar kita 20-an persen ya kan dari total gas efek rumah kaca di dunia. Jadi kita bisa reuse atau reduce pembelian, kita juga membantu untuk tidak berkontribusi jejak karbon lebih banyak lagi, kayak misalnya seperti itu. Lalu kemudian bisa juga mengurangi sampah. Nah, apalagi kita di rumah nih, sampah domestik rumah ini kan akhirnya kita bisa pilah-pilah. Kita harus pilah-pilah sampah mana yang organik dan non organik. Terlepas kalau di Indonesia mungkin penanganan sampah itu masih jadi satu gitu ya. Kita nggak tahu setelah kita udah pilah-pilah di sana sampahnya apakah jadi satu apa nanti udah masing-masing gitu ya. Tapi ini juga tidak apa-apa. Step ini dimulai dari kita, dari rumah ke rumah, juga nanti di tempat pembuangan akhir untuk memudahkan pemilahan sampah. Nah, juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas recycling nantinya ya kan. Nah, kalau tidak dipisahkan kan nanti ada ketelisut itu, satu
sampah plastik di antara sampah-sampah organik misalnya. Tapi kalau sudah terpilah-pilah dari awal, nah itu sudah bagus, sudah efisien. Kalau di Jerman sendiri kita pilah-pilah sampah bisa sampai ada 7 tong sampah yang berbeda. Dan itu kalau misalnya kita masukin yang salah, itu bisa kena denda itu. 7 kira-kira 7 ya kalau misalnya kita breakdown. Ada sampah organik, ada sampah kertas, ya kan? Ada sampah plastik repackaging, ada kaca beling, kayu, kayu-kayu, baju-baju juga bisa disumbangkan. Kemudian ada yang sisanya itu warna hitam resmul untuk debu misalnya, sampah-sampah yang selain 6 yang lain gitu. Jadi tuh pilah-pilah sampah. Kemudian pola hidup sehat ya kan sekarang saat pandemi COVID-19 ini jadi bisa jadi menjadi kebiasaan yang baru nanti. Hidup sehat jadi kebiasaan wajib karena kita lebih aware dengan kesehatan. Olahraga outdoor nantinya misalnya bisa jadi tren. Kalau misalnya olahraga ya kan keluar nanti untuk kerja misalnya bisa mengikuti pola back to work. Terus tadi saya bilang cerita tentang carbon footprint, orang makan makanan yang organik tentunya. Nah, jadi kan kalau sumber makanan yang organik ini sudah lebih ramah lingkungan, karena tidak menggunakan pestisida yang merusak lingkungan seperti itu. Jadi kalau kita makan makanan organik selain itu rendah jejak karbonnya, kemudian juga tidak merusak lahan, tidak merusak tanah, polusi tanah seperti itu. Bisa nih diterapin sekarang di rumah aja, kita beli barang-barang atau makanan yang locally produce. Apa jejak karbon yang hasil dari produksi lokal itu lebih sedikit, karena barang itu tidak melalui transportasi yang jauh. Kalau impor barang impor, jadi nggak hanya semuanya, nggak hanya makanan, barang-barang lain lah, itu harus kalau bisa kita beli yang produksi lokal kayak gitu. Dan kemudian olahraga di rumah, nah ini juga salah satu tips yang top tips ibaratnya. Kayak aerobik, freeletics itu kan bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke gym atau keluar rumah. Nah, bisa jadi nih, ini udah 3 bulan ya kalau di Jerman ya, dari Februari. Nah, kalau PSBB selesai nanti pada bingung tuh teman-teman ngeliatnya, wah kok badannya udah beda ya kan. setelah PSBB selesai ya kan. Siapa tahu kalau dia tiap hari olahraganya 5 jam ya kan di rumah, ya, lebih dari 5 jam nggak tahu. Ya, jadi bagus lah kalau misalnya PSBB itu kita olahraga. Coba kalau nggak ada PSBB misalnya, mana ada waktu untuk olahraga, sudah malas kita pulang kerja, pulang sekolah, pulang belajar ya kan. Gitu. Kemudian menanam tanaman. Nah ini menanam tanaman juga banyak dilakukan sekarang, jadi ngetren ya, banyak yang share foto di IG, banyak yang tanam hidroponik atau pot-pot kecil. Ya, kalau pot-pot kecil bisa juga tuh ditanam di apartemen. Kayak saya nih di apartemen juga ada tanaman pot-pot kecil. Bahkan ada teman orang Jerman nanam pohon jeruk di dalam pohon jeruk di dalam apartemennya. Nah itu ada, mau butuh jeruk tinggal metik kan. Ada tuh. Nah, jadi iya bisa juga nanam tanaman, composting juga bisa sendiri karena dari pilah-pilah sampah organik itu. Nah, bisa dipupuknya juga buat kita tanam tanaman di rumah. Nah, jadi bisa, kalau misalnya kita punya pohon cabai di Indonesia contoh, ya kan? Itu kan
Kalau butuh tinggal petik. Nggak ngaruh sama harga di pasar. Ya. Kalau lagi mahal kita udah punya stok ya. Lebih produktif ya Bang ya? Produktif, lebih untung. Beruntunglah di Indonesia tanaman bisa kita tanam sepanjang tahun, kan? Kalau di Eropa ini kita hanya bisa nanam tanaman bulan Maret sampai April itu baru rame-ramenya karena lepas musim dingin ya. Nah mereka rame, orang Jerman ini senang bertanam tanaman, bercocok tanam ya gitu. Oke lanjut, kemudian misalnya ini yang bisa handcrafting contohnya, nah, bisa bikin kerajinan tangan nih dari barang-barang bekas, dari barang-barang yang ada di rumah siapa tahu gitu. Contohnya kalau banyak kayu-kayu kecil, siapa tahu bisa jadi bikin rumah-rumahan dari kayu gitu kan, dari barang-barang yang nggak terpakai di rumah. Nah kalau misalnya ada bakat dan hasilnya bagus, apalagi di masa pandemi gitu, bisa jualan hasil kerajinan tangan kita contohnya. Ya, habis itu tidak kalah penting juga, bisa juga kita daripada rebahan beberes rumah. Mungkin dengan beberes rumah kita juga bisa nemuin tuh namanya harta karun ya kan. Barang-barang yang dicari-cari nggak kepikiran, nggak taunya ketemu. Nah, beruntung kita ketemu barang itu, karena kalau enggak kita harus beli baru karena nggak kepikiran kalau kita punya itu barang. Lebih syukur alhamdulillah kalau yang ketemu duit ya kan. Nah lagi sekarang katanya ada duit ketelisut ya di antara buku atau di dalam mana lemari ya itu, jadi beberes redesign rumah misalnya bisa dicoba tuh, pindahin layout. Misalnya di dalam kamar tidur bosan juga, misalnya wah kita pindah sini pindah sana, ruang tamu kita pindahin lemari misalnya. Kalian juga itu olahraga ya kan, olahraga itu pindah-pindahin sofa lemari ya, itu juga lumayan gitu. Juga misalnya ketemu barang-barang bekas bisa juga dibikin handcrafting. Contoh ketemu sumpit-sumpit misalnya habis dari pesan makanan online ya, GoFood atau lain-lain itu ya gitu kan, kita jangan langsung buang, karena kalau pesan makanan delivery itu kalau dapat plastik bungkusannya itu kita simpan dulu, jangan langsung dibuang, karena ada artikel itu kalau dilihat satu kantong plastik umurnya hanya sekian menit rata-rata penggunaannya, karena setelah dipakai untuk bawa barang habis itu udah nggak dipakai lagi, dia dibuang, ikan itu sayang. Nah, kembali ke 4R tadi, ini harus di-reuse agar reduce, biar tidak mengurangi pemakaian kantong plastik. Nah, jadi saat butuh kantong plastik kita udah punya ada kantong, nggak perlu beli lagi. Lebih bagus lagi kalau nggak pakai plastik misalnya gitu. Tapi kalau jual makanannya menggunakan yang wadah eco-friendly gitu kan, atau udah dia tidak lagi, biasanya kalau online tuh kalau kita beli minuman udah termasuk sama sedotannya misalnya, udah termasuk sama sumpitnya makannya misalnya kayak gitu. Padahal dia nggak tahu kalau orang yang paham dan menjalankan lifestyle eco-friendly itu sudah pasti punya sedotan, atau tidak memakai sedotan yang sudah tidak memakai sedotan, atau punya sedotan yang bambu atau yang besi misalnya ya kan? Seperti itu. Nah kalau kantong plastik ini trennya ternyata ya, ini bad news sebenarnya. Katanya kantong plastik penggunaannya sedikit meningkat di saat pandemi COVID-19 ini, karena orang kalau ada wadahnya itu kan lebih higienis sebenarnya, jadi tidak langsung bersentuhan dengan tangan. Nah ini kalau misalnya sebenarnya kayak di Jerman aja untuk beli semua barang, nggak hanya makanan ya, barang baju, tas, fashion dan lain-lain, itu juga pemakaian kantong plastik itu tidak, kantong apapun ya, kantong belanja itu kita pasti ditanya dulu butuh nggak, kalau butuh kita bayar, kalau nggak butuh kita masukin ke tas sendiri. Nah jadi kayak gitu, kayak di supermarket kalau kita mau
kita nggak bawa kantong, kita beli kantong dari kertas itu, dari karton. Nah, jadi semua orang sudah terbiasa kalau di Eropa, apalagi di Jerman, dengan membawa goodie bag atau paper bag, kantong ya, yang sudah buat kita belanja nantinya. Itu. Lalu belajar menambah skill ya kan, ke online, pelatihan online. Daripada rebahan, kebanyakan lihat sosial media, lihat Instagram. Tadi Mbak Ica di awal bilang kalau lihat sosial media juga story dari awal sampai akhir sampai tamat ya kan. Nah ini juga kalau rebahan lama-lama di sosial media, scroll atas, scroll bawah, kan faedahnya carilah yang berfaedah. Tambah skill dengan ikut-ikut pelatihan online, dengan lihat ikut apa ini live streaming, talk show dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ya saat pandemi COVID-19 ini selesai, hampir pasti kita prediksi aktivitas-aktivitas sehari-hari kita berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton punya ide-ide kreatif ramah lingkungan, nah ini sekarang sangat dibutuhkan solusi-solusi out of the box yang bisa diimplementasikan. Jadi yang punya ide-ide lain yang belum saya sebutkan di atas pasti banyak idenya, tipsnya pasti banyak. Yang punya ide bisa komen nih di sini ya. Oke. Ya, jadi itu tentunya aktivitas yang berubah ini mengarah yang ke lebih baik, yang positif. Suatu saat lagi nanti setelah COVID-19 selesai, pemakaian kertas berkurang. Commute itu apa ya? Commute perjalanan kerja, sekolah, pulang pergi ya, berkurang karena sudah banyak yang melakukan atau mengimplementasikan work from home, tempat kantornya ya bagus sekali, itu namanya loncatan yang positif. Lalu banyak juga yang mulai hidup dengan hidup sehat, memikirkan itu tadi yang saya sudah bilang tadi, jejak karbon tadi, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman punya ide-ide lain nih bisa komen. Seperti itu. Ya, jadi pesan saya, semua orang ini harus aware dengan sustainable living, go green, eco lifestyle ya, ramah lingkungan. Jadi tidak melihat background pekerjaan, tingkat umur berapa, apapun siapapun ya, semuanya juga itu harus peduli dengan lingkungan, karena kita sama-sama tinggal bareng-bareng nih di bumi. Kalau bumi kita kotor, banyak polusi, ya, tidak nyaman ditinggali. Lalu mau kemana terus kita tinggal, mau pindah gitu dari bumi ya kan, nggak bisa. Ya mungkin suatu saat bisa, tapi tidak dalam waktu dekat ya. Seperti itu. Ya memang banyak Sama-sama kita menjaga ya. Betul. Memang banyak yang harus kita lakukan nih untuk melawan climate change, dimulai dari diri sendiri di berbagai level, dari rumah, keluarga, tingkat pemerintah kota, pemerintahan negara atau antar negara bahkan ya. Nah, tapi akhirnya terakhir nih pertanyaannya, butuh berapa lama kita bisa mengalahkan climate change? Nah, kita kalahkan climate change, tapi kapan? Secepatnya lebih baik gitu. Iya. Sekian deh tips dan triknya. Kalau ada tambahan-tambahan bisa di komentar nih teman-teman yang nonton. Terus gini Bang, pas di tengah-tengah pandemi ini, apa hubungannya dengan perubahan iklim yang terjadi Bang? Apakah lingkungannya sedikit membaik dengan kurangnya aktivitas masyarakat di rumah, atau malahan menambah tercemarnya lingkungan? Entah itu efek dari sampah rumah tangga. Iya, memang positif negatif. Kita harus lihat dari sisi pertama positifnya dulu, yaitu karena berkurangnya polusi. Polusi kan tidak hanya udara, ya. Polusi air, polusi suara itu berkurang karena aktivitas manusia di luar rumah itu lebih sedikit dari biasanya, ya kan?
Aktivitas manufaktur, pabrik juga kurang drastis. Aktivitas transportasi bukan hanya transportasi kita aja, tapi barang antar negara dengan kapal, dengan pesawat, ya itu berkurang drastis. Setelah melihat itu, sebenarnya pertanyaannya juga, ini kalau misalnya setelah pandemi COVID akan sama lagi kan, bisnis as usual gitu. Akan kembali lagi seperti biasa bang gitu. Iya, pabrik buka lagi, orang ya enggak juga, ya kan, enggak juga. Karena contoh tadi saya bilang, saya cerita kan kalau work from home, kantor-kantor udah tuh bisa by distance, bisa digital, akhirnya tidak perlu lagi commute, kurang akhirnya orang-orang yang berangkat pulang pergi kerja seperti itu. Jadi kita lihat banyak mana positif dan negatifnya dari adanya pandemi COVID-19 ini itu. Tetapi dengan harapan kita dengan adanya COVID ini bisa nantinya mengurangi sampah tentunya, dan lingkungan kita akan membaik ya bang ya. Iya. Karena sekarang kan banyak, khususnya di Indonesia kan sudah banyak nih kejadian entah banjir, itu kan ada salah satunya efek ulah tangan manusia karena tidak membuang sampah pada tempatnya, ataupun dengan menebang pohon secara liar gitu kan bang kan. Dengan harapan kita setelah COVID ini masyarakat sadar bahwasanya dengan merusak lingkungan itu akan menyebabkan atau akan merugikan kita sendiri gitu ya bang ya. Iya, memang ini menjadi masalah besar kalau tingkat kesadaran dari kita ini sangat kurang. Kita makanya dari awal tadi saya cerita itu awalnya dampak-dampak yang terjadi dulu. Dari dampak-dampak yang sudah dipaparkan, sudah mengerti dan merasakan sendiri gitu ya. Akhirnya kapok sendiri, biasanya orang kan baru kapok setelah merasakan. Ya seperti itu. Jadi kalau merasa aduh banyak sampah, nggak betah gitu, akhirnya dimulai nggak buang sampah sendiri, nggak nggak buang sampah sembarangan gitu. Dia tahu sendiri karena buang sampah bisa bikin nggak enak dilihat, bisa bikin banjir dan lain-lain. Nah, seperti itu. Memang ini pengalaman itu pelajaran terbaik, cuman juga paling sadis ya. Pengalaman itu bisa juga jadi sadis karena dia kebanjiran dulu baru sadar. Kalau bagus kan sebelum itu dia mencegah dengan cara-cara seperti itu. Nah ini juga mesti misalnya dilihat ya, adanya mobil listrik contohnya, atau barang-barang kita semua kan di rumah elektronik. Makanya kita untuk hemat energi, karena sumber energi yang didapat kita harus lihat dulu awalnya dibuat dari mana. Kalau dibuat dari renewable energy, energi terbarukan dari angin, air, geothermal, panas bumi misalnya, ya itu jejak karbonnya sedikit. Tapi kalau misalnya energi yang dibuatnya dari batu bara, dari gas alam misalnya, ya itu jejak karbonnya besar. Jadi percuma juga sebenarnya kalau kita punya mobil listrik, tapi kalau misalnya hasil listriknya awalnya dari ini, itu kurang efektif, seperti itu. Jadi gitu. Nah, jadi kita juga ya kita lihat dampaknya itu pasti kita menjadi lebih aware setelah tahu, dan akhirnya bisa mengimplementasikan budaya hidup ramah lingkungan. Intinya dimulai dari diri kita sendiri ya bang ya. Hidup sekarang ini kalau kata duta climate change ya, Leonardo DiCaprio, dia pernah bilang kita sekarang sudah di level yang sebenarnya lebih dari mulai dari kita sendiri, sudah tidak mengganti bohlam lampu dari ini ke LED fluorescent ya, karena
masalah ini, masalah utama yang dihadapi manusia, masalah plastik ini selain blast, tapi juga dari manfaatnya juga ada, tapi faktor merusak lingkungannya sangat besar. Nah, artinya banyak yang harus kita buat, dimulai dari kita sendiri, dari level pemerintah juga harus ada enforcement, penegakan, dan harus ada komitmen dari pemerintah, dari negara, antar negara bahkan itu harus ada. Nah, seperti kita tahu ya, misalnya contoh nih, cerita Paris Agreement ya kan, Paris Agreement dari COP di Paris. Indonesia itu punya target menurunkan emisi itu di Paris Agreement, menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara unconditional, tanpa syarat ya. Di tahun 2030 itu kita dan 41% di 2030 kalau dengan bantuan teknologi, misalnya bantuan dana dari negara lain, contohnya seperti itu. Nah, goalnya untuk membatasi peningkatan suhu temperatur bumi di bawah 2%. Dan sekarang di push lagi untuk tidak lebih dari kenaikannya 1,5%. Karena kalau lebih dari 1% pun, dari 1,5% pun itu dampak negatifnya sangat dirasakan. Kenaikan permukaan air laut karena melelehnya es di kutub, adanya polusi gas efek rumah kaca yang besar, akhirnya dampak-dampak yang banyak sekali lah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita kalau misalnya tidak ada target seperti ini contohnya itu. Baik, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya sama Bang Alpin, dipersilahkan. Mungkin ada ya, dari pemaparan Bang Alpin tadi, ada teman-teman yang kurang paham ataupun yang ingin bertanya seputar tips bagaimana kita ramah lingkungan saat di rumah saja. Walaupun di rumah aja kita tetap ramah ya Bang ya, tetap ramah lingkungan. Iya. Ada atau tidak ada pandemi COVID-19 harus itu. Tidak boleh lupa. Dengan menanam bunga di pekarangan rumah juga termasuk ramah lingkungan ya Bang ya? Iya, ramah lingkungan. Tadi seperti saya pertama kali di Jerman tinggal dengan orang Jerman ya, di satu rumah yang sama. Dia di kamarnya dia punya tanaman banyak sekali di depan jendelanya itu. Jadi kalau dia pergi, kalian dia titipin ke saya, siramin ya tanamannya, dijaga gitu. Jadi ya beruntung lah kalau di Indonesia kita bisa tanam sepanjang tahun. Kalau di sini kan ya itu kita menunggu musim semi, musim panas. Jadi nggak ada alasan sebenarnya di tempat kecil di dalam apartemen pun sebenarnya bisa kita tanam tanaman seperti itu. Lagi yang punya di Indonesia yang mayoritas punya rumah ada halaman, bisa ya nanam pohon. Dan positifnya banyak. Kayak tadi kalau kita nanam pohon cabai ya nggak peduli harga cabai mahal, kita bisa tinggal petik ya kan. Irit uangnya daripada beli cabai mahal gitu. Berarti sayang sekali ya Bang ya kalau ya masyarakat Indonesia kurang bijak ya, ataupun tidak mengambil kesempatan untuk menanam pepohonan ataupun sayur-sayuran di pekarangan rumah ya Bang. Iya betul. Karena tidak kenal musim, malah musimnya enak-enak, ada musim durian, ada musim mangga. Udah kayak wali aja Bang dari musim durian ya. Ya kalau di sini musimnya itu nggak bisa nanam tanaman, musim dingin nggak bisa kita punya tanaman. Indonesia ini enak, musim duku, rame banyak ada duku, musim duku gitu. Berarti ke Palembang dulu Bang, karena di Palembang kan banyak duku tuh. Iya benar ya. Iya, Palembang juga belum pernah, ke Riau juga belum pernah. Jadi diajak ya nanti sama IFC Riau. Ya. Gimana Bang Ade ya, Bang Ade? Oke, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya mengenai tips-tips bagaimana caranya kita tetap
produktif dan ramah lingkungan saat di rumah saja. Karena di tengah-tengah pandemi ini tentunya banyak waktu yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita lakukan, dan banyak waktu yang jangan terbuang sia-sia lah kan. Teman-teman yang lain yang bertanya. Banyak yang daripada rebahan berlama-lama pun faedah. Jadinya jadi generasi COVID nanti ya Bang ya. Iya, Generasi rebahan angkatan COVID. Iya nih, dia angkatan COVID. Mengambil positifnya lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengambil hikmahnya lah semuanya gitu. Hidup itu ya tahu pasti ada di atas, ada di bawah, naik turun seperti itu. Jadi ya enjoy aja, jangan dibuat sedih. Apalagi bulan puasa, perbanyak ibadah. Gitu kan? Iya betul. Tapi memang betul Bang, sekarang banyak tuh anak-anak SMA-nya yang belum sempat kuliah kan, itu sudah punya usaha sendiri, kayak punya usaha tanam bunga, bibit-bibit bunga, bibit-bibit buah. Bagus, iya itu bagus banget. Ada banyak juga yang akhirnya dari pekerjaannya sebelumnya gitu alih profesi, cari dana tambahan untuk kehidupan sehari-hari mereka, sehari-hari kita ya kan. Nah, kita juga di masa pandemi ini ya sebenarnya masa sulit di ekonomi kita, ekonomi negara, ekonomi rumah tangga. Nah, akhirnya harus berpikir kreatif bagaimana, dan juga ya hemat tadi. Istilahnya ngencengin ikat pinggang dulu lah, yang dibeli hanya hal-hal yang penting. Nah, akhirnya sebenarnya ya ini mengurangi jejak karbon kita kalau misalnya dilihat, karena kita tidak beli barang-barang mewah, barang-barang sekunder tersier yang sebenarnya tidak prioritas saat-saat seperti ini gitu. Ayo teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin dari pemaparan Bang Alvin tadi ada yang kurang memahami atau ingin tahu lebih luas bagaimana tips-tips di rumah namun tetap ramah lingkungan. Kalau kebijakan iya Bang? Nggak lanjut. Di Jerman itu kebijakannya saat ini apa Bang? Untuk dalam lockdown. masih lockdown ya? Sekarang udah mulai dibuka, toko-toko sudah buka, sekolah mulai masuk lagi pertanggal 6 kemarin. Tapi tetap social distancing ya. Dan juga itu pilih risiko masing-masing. Artinya ada masjid yang buka, saya pun kemarin sempat tarawih, tapi ya itu protokol ketat diberlakukan dengan harus masuk pakai sanitizer, jaga jarak 1 meter per harus kita sholat misalnya kayak gitu. Jadi ya walaupun ada pelonggaran, tetap social distancing itu diberlakukan. Yeah. Karena kita mulai dari Februari, jauh lebih lama daripada di Indonesia. Sudah dibatasi, tidak boleh ada event-event besar. Terus dibatasi berkerumun 5 orang, akhirnya berkurang lagi hanya maksimal 2 orang kalau nggak ada dendanya. Nah, yang buka hanya supermarket dan apotik, itu sempat 2 bulan ya, berarti dari akhir Februari, Maret, April itu nggak ada toko-toko yang buka. Baru kemarin 6 Mei ini buka. Seperti itu. Kalau begitu bagaimana tuh Bang masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu? Setidaknya kan dari makanannya lagi itu dari mana akan kedapatnya? Itu ya dari supermarket ya. Di sini kan tidak ada pasar tradisional itu biasanya sekali 2 kali seminggu ya, nggak tiap hari. Akhirnya belanja ke supermarket masih bisa, dan itu dibatasi.
dan social distancing harus bawa apa Einkaufswagen, apa itu bahasa Indonesianya saya lupa, troli belanja terus pakai itu karena menjadi social distancing satu sama lain. Terus hand no contact ya, kalau bisa bayar pakai kartu. Kalau ada paket datang misalnya udah tinggal ditaruh aja di depan tangga, di depan pintu, jadi tidak perlu bersentuhan dengan orang lain ya, seperti itu. Itu udah dimulai dari akhir Februari lah, sudah mulai lockdown total itu. Pesawat sudah jarang yang berangkat, turis misalnya dengan visa turis tidak boleh masuk ke Uni Eropa. Berarti lebih kurang sama ya Bang ya kebijakannya dengan Indonesia. Ya memang kalau bisa dibilang lebih ketat ya saat seperti ini. Tidak ada pengecualian gitu maksudnya. Semuanya kena. Nah itu Ade nanya pertandingan Liga Jerman. Oh, dia mau mulai lagi ya betul. Saya masih ingat terakhir itu yang ada Liverpool lawan Paris Saint-Germain ya, lawan PSG itu. Nah itu kan Dortmund lawan itu udah nggak ada penonton saat itu udah nggak ada penonton tuh. Jadi yang nonton bola garing banget ya. Stadionnya kosong ya, main bola pertama dari situ itu ya bulan Februari, kemudian batalin semua pertandingan, semua konser, semua pameran itu dibatalin gitu. Ini pada persiapan buka puasa kayaknya Yuli. Iya Bang, pada prepare ya. Udah nggak sabar kayaknya untuk buka puasa. Iya, kalau saya masih lama, masih sampai jam 9 lewat. Aduh. Oke. Terima kasih ya Bang ya, sudah memberi tips-tipsnya dan sudah berbagi informasi dan ilmu ya kan. Sama-sama, terima kasih juga YFC Riau telah memfasilitasi. Saya nih di kontak Ade sebenarnya lagi kepikiran gimana ya untuk menyebarkan tips-tips ramah lingkungan saat pandemi. Kebetulan di kontak, oh ya bersedia lah, akhirnya kita ikut di sini di Talkshow Live Impact. Iya. Kami juga terima kasih banget nih Bang, karena sudah membagi ilmu-ilmunya kan. Ya. Amin, semoga bermanfaat. Ya, amin. Untuk masyarakat semua, kami dari YFC Riau mengajak kita semua untuk khususnya pemuda untuk lebih produktif dan selalu aktif dalam menjalankan. Pemuda yang produktif ialah pemuda yang selalu aktif dan menjadikan dirinya sebagai mata air jernih dan memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Intinya kita selalu produktif dan selalu aktif walaupun dalam keadaan pandemi ini dan di rumah saja. Tidak menghalangi kita untuk menjadi insan yang bermanfaat dan insan yang produktif tentunya. Ya Bang ya? Ya, betul, setuju. 100%. Baiklah untuk teman-teman semua, kita sudahi dulu. Terima kasih untuk waktu dan untuk kebersamaannya, dan terima kasih juga kepada Bang Alfi sudah membagi ilmu dan tips-tipsnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami YFC Riau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.